Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatih, mahasiswa Public Relation Universitas Mercu Buana dengan dosen pembimbing Bapak Arya Dila. Pada kesempatan presentasi online kali ini, saya akan membahas tentang kondisional, konjungtif, dan disjungtif dari mata kuliah dasar-dasar logika. Baik, akan saya mulai presentasinya. Pembahasan saya kali ini pertama, tentang pengertian logika, kedua, manfaat logika, ketiga, kondisional, konjungtif, dan disjungtif logika secara detail. Oke, pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat, sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal pikiran untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. Urgensi logika di sini dari perspektif saya, pertama membuat seorang menjadi mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengerjakan sesuatu pada waktunya. Yang kedua, logika melatih kesanggupan akal dan menumbuhkan serta mengembangkannya dengan membiasakan metode berpikir. Dan yang ketiga, membuat seorang mampu membedakan. Ini merupakan manfaat yang paling asasi ilmu metik atau logika, antara pikir yang benar dan oleh karenanya akan menghasilkan kesimpulan yang benar dan urut pikir yang salah, yang dengan sendirinya akan menampilkan kesimpulan yang salah. Faedah logika. Yang pertama, membuat daya pikir akal tidak saja menjadi lebih tajam, tetapi juga lebih menjadi berkembang melalui latihan-latihan berpikir dan menganalisis serta mengungkapkan permasalahan secara ilmiah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara cermat dan objektif. Dan yang ketiga, membuat seorang menjadi mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengerjakan sesuatu sesuai waktunya. Oke, di sini kondisional. Dua pernyataan tunggal, P dan Q digabungkan menjadi salah satu pernyataan majemuk, di mana P merupakan sebab, alasan, hipotesa, atau disebut antecedent, dan Q merupakan akibat, kesimpulan, atau konstruksi, atau bisa disebut konsekuen. Implikasi dilambangkan dengan P ke Q. Pernyataan P ke Q dapat dibaca. Pertama, jika P maka Q. Yang kedua, P berimplikasi Q, yang ketiga P hanya jika Q, dan yang keempat Q jika P. Pernyataan komponen logika dihubungkan dengan kata jika dan maka. Kata anak kalimat jika disebut antecedent seperti sebab, alasan, atau hipotesa, dan kata maka disebut konsekuen atau konstruksi dan kesimpulan. Contoh, roda motor itu berputar, dan yang Q-nya motor itu bergerak. Jadi, jika roda motor itu berputar, maka motor itu bergerak. Bila kita menganggap pernyataan Q sebagai suatu peristiwa, maka kita melihat bahwa jika P maka Q dapat diartikan sebagai bila mana P terjadi, maka Q juga terjadi. Atau dapat juga diartikan sebagai tidak mungkin peristiwa P terjadi tetapi peristiwa Q tidak terjadi. Definisinya dari kondisional ini, implikasi P maka Q bernilai salah jika antecedent benar dan konsekuennya salah. Konjungsi atau segitiga ke atas ini kita sebut dan. Dua pernyataan tunggal P dan Q digabung menjadi suatu pernyataan majemuk menggunakan kata hubung dan, dengan lambang P
segitiga ke atas, ki, dibaca P dan ki. Definisi suatu konjungsi dari dua pernyataan bernilai benar hanya dalam keadaan kedua komponennya bernilai benar. Suatu pernyataan komponen logikanya dihubungkan dengan kata dan. Oke, contohnya P. Indonesia berasaskan demokrasi. Q. Australia berasaskan demokrasi. Maka P dan Q, Indonesia dan Australia berasaskan demokrasi. Berikutnya disjungsi. Silakan perhatikan pernyataan berikut. Afrah merupakan mahasiswa yang cemerlang atau seorang atlet yang berbakat. Membaca pernyataan berikut akan timbul penafsiran. Pertama, Afrah seorang mahasiswa yang cemerlang atau seorang atlet yang berbakat, tetapi tidak keduanya. Atau, Afrah seorang mahasiswa yang cemerlang atau seorang yang berbakat, mungkin kedua-duanya. Tafsiran pertama adalah contoh disjungsi eksklusif, dan tafsiran yang kedua adalah contoh disjungsi inklusif. Definisinya, disjungsi inklusif bernilai benar apabila sedikit satu komponennya bernilai benar. Sedangkan disjungsi eksklusif bernilai benar apabila hanya satu komponennya bernilai benar. Komponen logika dihubungkan kata segitiga ke bawah atau. Jika P dan Q adalah pernyataan yang kompleks, bentuk standar dari disjungsi adalah P atau Q. Contoh, P, aku tinggal di Indonesia. Q, aku belajar bahasa Inggris. Maka P atau Q-nya, aku tinggal di Indonesia atau belajar bahasa Inggris sejak SMP. Pernyataan P atau Q bernilai benar jika aku benar-benar tinggal di Indonesia atau benar-benar bahasa Inggris sejak SMP. Jadi jika pernyataan semula benar, maka kedua dari tafsiran satu atau dua adalah benar untuk disjungsi inklusif. Mungkin benar salah satu untuk disjungsi eksklusif dan sebaliknya. Lebih dari itu, jika pernyataan semuanya salah, maka kedua tafsiran tersebut tentu salah. Untuk disjungsi inklusif dan eksklusif, berdasarkan pengertian di atas, dua buah pernyataan yang dihubungkan dengan atau merupakan disjungsi dari kedua pernyataan semula. Dibedakan antara satu disjungsi inklusif yang diberi simbol V atau dan disjungsi eksklusif yang diberi simbol V. Mungkin itu saja dari presentasi online yang bisa saya berikan. Presentasi online ini berdasarkan dari persepsi pribadi saya. Jika memang ada masukan atau pertanyaan atau komentar yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat pagi.